Halo sahabat jagat, kembali ke channel saya lagi ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa bahagia ya, amin. Oke, kali ini saya akan rangkum sebuah film yang keren, yaitu Nobody. Tak pakai lama-lama, langsung saja oke cekidot. Nobody menjadi film mengejutkan di April tahun 2021. Sederet film yang rilis pada April ini, Nobody membawa kejutan bagi pecinta film thriller. Pertarungan yang terjadi terasa lebih realistis berkat sentuhan magic dari sang sutradara Ilya Naishuller. Nobody dibintangi oleh deretan nama besar seperti Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Alexei Serebryakov, dan Christopher Lloyd. Cerita Nobody dimulai dari skene seorang pria parubaya yang tengah diinterogasi oleh dua orang petugas. Namun dengan santai dia mengeluarkan rokok dan makanan kucing. Saat ditanya dirinya siapa, Bob Odenkirk yang berperan sebagai Utja Mansell hanya menjawab, "Nobody," kata dia dan mengantarkan skene pada keluarga Utja. Film ini menceritakan perjuangan seorang bocah yang sering diremehkan dan bahkan diabaikan. Namun, sebagai pria, ia terus berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan yang brutal. Bocah nyatanya membunyikan rahasia besar siapa dirinya sebenarnya dari istrinya dan dua orang anaknya. Hal tersebut terlihat dari bagaimana sikap Utja saat ada dua pencuri yang masuk ke rumahnya. Alih-alih menunjukkan kemampuannya, Utja malah meminta anaknya yang tengah menjatuhkan satu pencuri untuk melepaskan kedua perampok tersebut yang lebih terlihat seperti sepasang kekasih. Hal ini membuat Blake kesal karena Utja menolak untuk membela diri atau keluarganya. Namun Utja mengatakan ia memilih untuk melepaskan para perampok itu dan berharap untuk mencegah kekerasan yang serius. Putranya yang masih remaja, Blake akhirnya kecewa pada Utja dan sang istri. Becca tampaknya semakin menjauh dari Utja. Akhirnya Utja harus rela kehilangan uang beberapa dolar dan satu arloji miliknya. Saat ia berusaha menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak melakukan perlawanan kepada dua orang perampok tersebut kepada Blake, anak bungsunya merengek karena kehilangan gelang kucing miliknya yang hilang terbawa oleh para perampok. Buntut dari insiden tersebut menyulut kemarahan Utja menggusurnya pada masa lalu kelamnya sebagai lone wolf. Nalurinya mengantarkan Utja kepada suami istri yang sedang makan malam bersama. Namun, aksi balas dendam dari Utja harus gagal lantaran terdengar suara bayi yang merengek. Ternyata itu adalah bayi dua perampok itu yang tengah menggunakan alat bantu pernafasan. Utja lalu keluar dari rumah dua perampok amatir tersebut dengan rasa kesal dan malu lantaran dua orang tersebut merampok rumahnya hanya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Utja tidak bisa membiarkan emosinya menguap begitu saja. Ia butuh sesuatu yang bisa memuaskan nalurinya. Saat ia berada dalam sebuah bus, ia melihat gerombolan gangster yang ugal-ugalan menggunakan mobil lalu menabrak tepat di samping bus. Seperti mendapatkan hadiah, gerombolan tersebut masuk ke dalam bus dan kemudian dihajar oleh Utja sendirian. Bukannya berakhir, ternyata adik dari Yulian Kuznetsov yang diperankan oleh Alexei Serebryakov adalah salah satu yang tewas akibat dihajar oleh Utja di dalam bus tersebut. Sialnya Yulian adalah seorang penjaga uang ratusan juta dolar milik orang-orang Rusia di Amerika Serikat. Dia memiliki banyak pengawal dan terkenal dia tak segan akan membunuh seseorang jika menghalangi langkahnya. Julian pun mencari tahu siapa serigala berbulu
domba yang telah membunuh adiknya dan mengirim rekan-rekannya ke rumah sakit hanya dengan 2 tangannya saja. Saat mencari informasi, betapa kagetnya Yulian mendapatkan data bahwa Hutche memiliki catatan sebagai salah satu orang paling berbahaya dari Pentagon. Namun, ia tetap meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Hutche dalam keadaan hidup kepadanya. Bukannya berhasil, seluruh anak buah Yulian yang datang ke rumah Hutche malam itu tidak ada yang tersisa satupun. Dia kemudian makin murka dan merencanakan akan memburu Hutche oleh semua tim yang ia miliki. Namun di sisi lain, Hutche sudah membeli kes tempat kerjanya untuk dijadikan perangkap dan arena bertarung antara dia dengan Yulian. Setelah menyelesaikan semua persiapannya untuk membawa Yulian kepada jebakannya tersebut, Hutche malah membakar tempat penyimpanan uang Toongsak yang dijaga oleh orang-orang Yulian. Setelah membakar habis seluruh ruangan berisi uang ratusan juta dolar tersebut, kemudian Hutche datang dan makan keput tempat Yulian karaoke. Dia lalu berhasil memancing Yulian untuk mengejarnya ke kantor yang sudah siapkan sebagai pemburuan Yulian. Setibanya di kantornya, ternyata Hutche tidak sendirian. Di sana sudah ada saudaranya dan orang tuanya yang semula di panti jompo. Ketiganya berhasil meratakan seluruh pasukan Yulian berkat kecerdasan Hutche merancang kantornya menjadi penuh jebakan. Nobody benar-benar membawa penonton pada perasaan tegang sepanjang pertarungan yang dramatis. Kekerasan pada film tersebut sangat mendominasi di mana pisau, pistol dan senapan laras panjang hingga bom bertebaran selama perkelahian terjadi. Film ini mengingatkan kita terhadap satu film bergenre hampir sama yakni John Wick. Keduanya sama-sama seorang suami yang memiliki latar belakang kelam yang disembunyikan pada kehidupannya dan berharap hidupnya akan kembali normal. Hal ini menjadi sangat wajar ketika penonton mengaitkan film Nobody dengan film John Wick lantaran alur yang ditampilkan pada kedua film ini serupa. Film ini tidak direkomendasikan bagi penonton yang tidak merasa nyaman dengan adegan kekerasan dan darah. Namun, bagi pecinta film thriller, film ini cukup menarik dengan adegan-adegan pertarungan yang terasa sangat nyata. Dialog, alur, dan pesan yang disampaikan dalam keseluruhan film Nobody bisa disampaikan dengan baik. Inti dari keseluruhan cerita ini bagaimana seorang ayah bisa saja berlaku berbeda pada saat ini, padahal dia sudah melalui hal sangat berat dan panjang dan ia tidak pernah menghendaki kembali menjadi masa lalunya tersebut. Konklusi dari film Nobody pun terasa sangat pas di mana Hutche dan istrinya kembali membeli rumah baru dengan kemesraan yang mereka tampilkan. Padahal sebelum terjadinya kerusuhan, hal ini memang diidam-idamkan bisa terulang di mana Hutche dan istrinya bisa kembali mesra. Film pun selesai. Nah itu tadi sahabatku kisahnya. Bagaimana menurutmu? Bisa buat referensi iya kan? Oke. Semoga bermanfaat. Saya Lanange Jagat pamit undur diri. Dadah. Sampai jumpa. Wassalam.